Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang teknik komputer dan jaringan. Sebenarnya apa sih teknik komputer dan jaringan itu? Kemudian nanti setelah kita masuk ke kelas teknik komputer dan jaringan, apa sih yang akan dipelajari di dalamnya? Ada pertanyaan lain, setelah kita lulus di jurusan teknik komputer dan jaringan, sebenarnya nanti kita bisa kerja apa? Atau kita bisa apa saja? Apakah bisa kita menjadi hacker? Hehehe, tunggu dulu. Untuk menjadi seorang hacker kita harus belajar terlebih dahulu. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Teknik komputer dan jaringan atau yang lebih dikenal dengan TKJ itu adalah salah satu ilmu yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ada banyak hal yang akan dipelajari di dalam TKJ ini. Tentunya pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya nanti akan erat kaitannya dengan teknologi kekinian, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja yang akan dipelajari di dalamnya? Yang pertama adalah algoritma dan logika. Nah, di sini teman-teman nanti akan dipelajari tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memecahkan suatu masalah dengan menggunakan komputer. Yang berikutnya, pelajaran yang akan kita dapatkan adalah tentang program-program komputer dasar. Algoritma yang sudah dipelajari di sebelumnya nanti akan diimplementasikan di materi program-program komputer dasar. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang akan kita terima adalah merakit komputer. Nah, erat kaitannya dengan nama jurusan kita, yaitu teknik komputer dan jaringan. Jadi mutlak seorang siswa nanti ketika masuk di TKJ itu harus bisa atau mampu menguasai dalam hal perakitan komputer. Yang berikutnya yang akan dipelajari dalam TKJ adalah software dan sistem operasi. Tentu saja dunia saat ini harus menguasai sistem operasi dan software, karena sekarang yang bekerja semuanya software. Siapa yang menguasai software nanti kedepannya akan menguasai dunia. Yang tak kalah penting, pelajaran yang berikutnya adalah jaringan komputer dan internet. Ini adalah materi inti dari jurusan TKJ. Di sini nanti akan dipelajari tentang bagaimana menghubungkan satu komputer atau dua komputer lebih dengan menggunakan media dengan tujuan untuk berbagi resource bersama, sehingga komputer yang ada di depan kita itu bisa saling terhubung antara satu dengan yang lain, baik itu menggunakan media kabel maupun menggunakan media yang nirkabel. Nah, nanti setelah lulus di jurusan TKJ, terus mau kerja apa? Terus bisa kerja apa? Ya, sebenarnya banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita masuki dalam dunia pekerjaan. Banyak banget dan pasti keren serta kekinian. Yang pertama, industri yang bisa kita masuki adalah penyedia jasa layanan internet atau lebih dikenal dengan Internet Service Provider. Nah, apa saja nanti yang akan dikerjakan di sana dan apa saja keahlian setelah masuk di TKJ? Yang pertama adalah mengidentifikasi keamanan jaringan. Wah, berat ini ya. Ini kaitannya nanti berperang dengan hacker. Kemudian yang berikutnya adalah mendesain keamanan jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah menginstalasi keamanan jaringan, administrasi server dan autentikasinya. Kemudian mengoperasikan keamanan jaringan, serta yang terakhir adalah memonitor keamanan jaringan. Ini adalah bidang pekerjaan yang bisa kita masuki. Yang berikutnya, bidang pekerjaan yang bisa kita masuki adalah integrator komputer atau biasa dikenal dengan helpdesk komputer. Ini bisa kita masuki karena setelah masuk di TKJ nanti kita akan belajar tentang bagaimana merakit komputer, bagaimana memperbaiki komputer, kemudian bagaimana menginstalasi sistem operasi Linux, bagaimana menginstalasi sistem operasi Windows. Ini menjadi basic sekali dalam program studi teknik komputer dan jaringan yang harus dikuasai. Karena komputer terus berkembang dan terus berinovasi, jadi kita harus benar-benar cepat untuk belajar menguasai teknologi informasi yang satu ini. Berikutnya, apa saja yang bisa kita masuki di dunia industri, yaitu bidang jaringan nirkabel. Ingat, untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain itu menggunakan media. Media itu bisa menggunakan kabel, bisa juga menggunakan yang tanpa kabel. Di jaringan nirkabel nanti
lulusan TKJ itu akan mampu merancang dan melakukan survei lapangan sebelum instalasi. Yang berikutnya adalah membuat, men-setting, dan memasang antena. Kemudian yang berikutnya adalah menginstalasi jaringan nirkabel. Yang berikutnya adalah mengkonfigurasi peralatan. Kemudian yang berikutnya adalah mengoperasikan jaringan nirkabel. Teknologi inilah yang dibutuhkan di dunia industri saat ini, dan ini perkembangannya juga sangat pesat. Bidang berikutnya yang bisa dimasuki atau bisa kita ambil di dunia industri nanti setelah kita lulus di TKJ adalah administrator server. Di zaman sekarang, server itu sangat mutlak dan sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga atau institusi. Oleh karena itu, lulusan TKJ nanti akan mampu mengatur server sendiri, yang berikutnya akan mampu untuk mengatur bandwidth internet, kemudian akan mampu untuk file sharing, kemudian memantau server, yang terakhir adalah mengatur lalu lintas jaringan. Nah, inilah pekerjaan sebagai administrator server. Untuk bidang yang berikutnya adalah integrator dan administrasi jaringan. Integrator dan administrasi jaringan ini memiliki pekerjaan yang agak berat karena pekerjaan ini harus mengintegrasikan antara jaringan fisik, kemudian administrasi server, sistem operasi, dan sebagainya, yang disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang, bangun, dan menganalisa WAN atau Wide Area Network. Yang berikutnya adalah memasang jaringan lokal, kemudian melakukan instalasi perangkat jaringan area luas atau Wide Area Network, kemudian mampu menginstalasi sistem operasi jaringan, kemudian merancang basis data web untuk konten server, kemudian instalasi web server, basis data server, server jaringan, sistem manajemen konten, kemudian yang terakhir mampu menginstalasi dan mengintegrasikan perangkat lunak kolaborasi. Yang berikutnya, pekerjaan yang bisa diambil setelah lulus dari teknik komputer dan jaringan adalah sebagai administrator web, karena di dalam proses pembelajaran nanti akan juga diajari tentang bagaimana membuat server web dan mengoperasikannya. Di sini dirinci bidang pekerjaan di administrator web adalah konfigurasi web, kemudian perawatan web, memantau jaringan, mengatur lalu lintas jaringan, mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung dalam jaringan, melakukan perbaikan atau mengatur ulang koneksi jaringan area luas, memantau keamanan jaringan, kemudian melakukan perbaikan dan atau mengatur ulang koneksi jaringan. Ya, itulah kira-kira tentang gambaran program keahlian teknik komputer dan jaringan. Bagaimana? Keren apa keren? Semangat belajar ya di program keahlian teknik komputer dan jaringan. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share YouTube channel Tani Cyber. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 peluang usaha bidang otomotif yang paling menjanjikan. Assalamualaikum Sobat Ngobi, selamat datang kembali. Dunia otomotif menjadi salah satu bidang yang banyak diminati karena banyak masyarakat yang memiliki ketertarikan kepada bidang ini, baik itu kepada kendaraan roda 2 ataupun 4, juga jenis kendaraan lainnya. Perkembangan teknologi otomotif yang selalu muncul juga menjadi semakin menarik untuk diikuti, membuat potensi berbisnis di bidang ini selalu bisa menjanjikan keuntungan. Bagi Anda yang memiliki hobi di bidang otomotif, akan sangat berarti jika hobinya bisa disalurkan menjadi sebuah bisnis, bukan? Selain bisa menyalurkan hobi yang Anda gemari, pengguna kendaraan di Indonesia yang semakin bertambah setiap tahunnya bisa menyediakan jumlah calon konsumen yang sangat besar. Apalagi presiden terpilih kita senang bangun jalan tol, kan? Sebagai referensi untuk Anda yang memiliki ketertarikan menjalankan bisnis dalam bidang otomotif,
Berikut ini ada beberapa pilihan usaha yang bisa Anda pilih. Tapi sebelumnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, jangan lupa support kami dengan mengklik tombol like dan subscribe di bawah, serta ikuti media sosial kami di @ngobi.id. Nomor 1. Toko aksesoris. Bagi pengguna kendaraan, baik itu mobil maupun motor, aksesoris menjadi barang pelengkap yang bisa menambah nilai lebih kepada kendaraan yang digunakannya, baik itu untuk tampilan ataupun fungsinya. Barang-barang seperti perangkat audio, alarm, kaca film, knalpot ban velg, dan banyak lagi di antaranya akan selalu banyak konsumen yang membutuhkannya. Belum lagi banyak juga di antara para penghobi modifikasi yang senang mengupgrade tampilan kendaraannya. Jika Anda menjadi salah satunya, memilih bisnis toko aksesoris lebih bisa memberikan masukan kepada calon konsumen nantinya. Serta Sobat Ngobi juga bisa puas memodifikasi kendaraan pribadi Sobat Ngobi tentunya. Namun, jangan lupa untuk selalu update informasi model-model terbaru agar barang yang dijual tidak ketinggalan zaman. Serta Sobat Ngobi juga bisa bergabung di dalam komunitas pencinta motor ataupun mobil yang ada di kota atau tempat tinggal Sobat Ngobi. Nomor 2. Jasa servis dan spare part. Kendaraan yang digunakan berkegiatan setiap harinya tentu akan membutuhkan perawatan berkala agar kinerjanya selalu maksimal dan menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, para penggunanya akan membutuhkan jasa tempat servis atau bengkel untuk melakukan perawatan atau perbaikan. Ditambah juga dengan berbagai spare part atau onderdil yang memiliki masa batas usia pemakaian, pengguna kendaraan tentu mau tidak mau harus menggantinya jika ada salah satu onderdil yang rusak atau habis masa pakainya. Misalnya seperti kampas rem, oli, busi, aki, saringan oli, saringan bensin, aneka fan belt, dan banyak lagi lainnya. Dengan begitu, membuka jasa servis dan menjual spare part bisa menjadi salah satu bisnis di bidang otomotif yang sangat menguntungkan. Melihat jumlah kendaraan yang lalu lalang sekarang ini menjadi semakin padat dan terus bertambah setiap harinya. Sobat Ngobi bisa memulainya dari bengkel kecil-kecilan terlebih dahulu, misalnya cukup tambal ban dan pengisian oli, lalu perlahan ditingkatkan menjadi lebih besar. Nomor 3. Jual beli kendaraan bekas. Pasar barang otomotif berupa mobil ataupun motor bekas selalu tidak pernah sepi dari peminatnya, menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan unit barunya. Maka tidak heran showroom kendaraan mudah ditemui di berbagai daerah karena konsumennya yang begitu besar. Untuk berbisnis jual beli kendaraan bekas tidak harus selalu memiliki showroom atau tempat berjualan loh. Jika Sobat Ngobi hanya memiliki modal kecil dan belum bisa membangun atau menyediakan tempat berjualan khusus pun bisa ikut mengambil bagian. Meski hanya menjajakan beberapa unit kendaraan di halaman rumah ataupun hanya mencari komisi dari hasil menjadi perantara yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Atau bisa juga dengan memanfaatkan marketplace media sosial seperti Facebook atau Instagram, asalkan Sobat Ngobi jeli dalam melihat kendaraan yang dibeli lalu dijual kembali, tentu bisnis ini akan menjadi sangat menguntungkan untuk dijalankan. Nomor 4. Bisnis rental mobil. Rental mobil adalah jenis usaha di bidang otomotif yang membutuhkan modal yang lumayan besar. Tentunya jika Sobat Ngobi mempunyai banyak mitra atau jaringan. Contohnya teman A punya Avanza, teman B punya Xenia, dan teman C punya Honda Jazz. Maka Anda bisa bekerja sama untuk mendirikan perusahaan rental mobil. Jika Anda bergerak sendiri, modalnya kami jamin cukup besar. Contoh, untuk memiliki armada satu saja, misal mobil Avanza, maka Anda harus membeli mobil tersebut sekitar ratusan juta rupiah. Sebenarnya bisnis ini bisa dimulai dengan modal yang kecil. Syaratnya jika Anda sudah mempunyai mobil sebelumnya atau seperti yang kami katakan tadi, yaitu dengan bekerja sama. Selain menyewakan mobil yang Anda miliki, Anda juga bisa menyewakan bis, minibus, truk, dan jenis kendaraan lainnya. Sobat Ngobi juga bisa melakukan kerjasama dengan instansi atau perusahaan yang membutuhkannya, seperti jasa antar jemput anak sekolah atau pegawai kantoran. Nomor 5. Usaha cuci mobil atau motor.
Kegiatan masyarakat yang semakin padat terkadang hingga tidak tersedia waktu luang untuk menjaga kendaraannya agar selalu bersih. Bagi mereka, mendatangi tempat salon atau cuci mobil ataupun motor sudah menjadi hal yang rutin untuk dilakukan. Maka dengan begitu, menyediakan layanan cuci kendaraan ini menjadi bisnis di bidang otomotif yang cukup menjanjikan dan juga dapat dijalankan dengan modal yang tidak begitu besar, terutama dalam membuka jasa pencucian motor. Dan jika Sobat Ngobi jeli, tentu Sobat Ngobi akan menyadari bahwa saat proses pencucian kendaraan, baik itu mobil atau motor, selalu membutuhkan waktu yang lumayan lama, sehingga sangat cocok untuk membuka semacam mini cafe atau tempat nongkrong di dekatnya. Jadi selain pelanggan Sobat Ngobi nyaman menunggu, Sobat Ngobi juga bisa menawarkan minuman atau makanan sederhana yang pastinya menguntungkan juga. Nah, itulah tadi 5 peluang usaha di bidang otomotif yang bisa Sobat Ngobi pertimbangkan. Sebagai penutup hari ini, dari 5 peluang usaha di atas, mana yang paling Sobat Ngobi minati? Atau jika Sobat Ngobi memiliki ide bisnis lainnya